Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho, kelas 12, nomor absen 1. Di sini saya akan menerangkan teknologi layanan jaringan, yaitu tentang pengertian SIP. Apa itu SIP? SIP adalah singkatan dari Session Initiation Protocol, merupakan protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks. Pembangunan suatu komunikasi multimedia dengan SIP dilakukan melalui beberapa tahap. 1. User location, menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. 2. User availability, menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. 3. User usability, menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang akan digunakan untuk komunikasi. 4. Session setup, ringing, pembentukan hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Session management, meliputi transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Komunikasi dengan SIP. Komunikasi pada SIP dilakukan dengan mengirimkan message yang berbasis HTTP. Setiap pengguna mempunyai alamat yang dinyatakan dengan SIP URL. Contoh SIP URL: SIP dd.tkj.com. Selain itu, alamat juga dapat dituliskan dengan tel URL yang kemudian dikonversikan menjadi SIP URL dengan parameter user diisi pon. Isi pesan di dalam SIP didefinisikan dalam dua format RFC 3261 seperti: 1. Request, dikirim dari client to server, berisi operasi yang diminta oleh klien. Response, dikirim dari server ke klien, berisi informasi tentang permintaan status dari klien. Ada 6 tipe utama pesan permintaan seperti di bawah ini. 1. Invite, mengindikasikan jika user atau layanan sedang diundang untuk bergabung dengan sesi. ACK, mengkonfirmasi jika klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite dan hanya digunakan di permintaan request. Option, digunakan untuk mempertanyakan server tentang kemampuannya. BYE, dikirim oleh klien user agen untuk mengindikasikan server jika percakapan akan segera dimatikan. Cancel, untuk membatalkan permintaan yang sedang menunggu keputusan. Register, digunakan oleh klien untuk mendaftarkan informasi kontak respon. Pesan berisi kode status dan informasi tentang kondisi permintaan, dan kode ini dibagi menjadi 6 macam. Arsitektur SIP. Arsitektur dari SIP
terdiri dari dua komponen, yaitu user agent dan server. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua subsistem, yaitu user agent client OIC yang membangkitkan request dan user agent server OIC yang merespon request. Protokol SIP didukung oleh beberapa protokol, di antara lain IETF Session Description Protocol SDP merupakan protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. Tujuan protokol SDP adalah untuk memberikan informasi aliran media dalam satu sesi, kemudian agar penerima yang menerima informasi tersebut dapat berkomunikasi. IETF Session Announcement Protocol SAP merupakan suatu protokol yang setiap periode waktu tertentu mengumumkan parameter dari suatu sesi konferensi. IETF Real Time Transport Protocol RTP menyediakan transfer media secara real time. Real Time Control Protocol RTCP mengatur sesi secara periodik, mentransmit paket yang berisi feedback atas kualitas dari distribusi data. Itu kodek merupakan algoritma pengkodean yang direkomendasikan seperti G7231, G711, G.728 dan G.729 untuk audio atau H.261 untuk video. Aplikasi dan kelebihan SIP. Aplikasi diantaranya 1. Voice over Internet Protocol atau VoIP, 2. Konferensi multimedia, 3. Text messaging, 4. Event notification, 5. Unified messaging. Kelebihan SIP. General Purpose SIP dapat diintegrasikan dengan protokol standar IETF lainnya untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis SIP. Arsitektur yang didistribusi dan scalable, proxy server, redirect server, register server, dan location server. Sederhana, pengiriman message berbasis HTTP text bus, bukan binary based. Hal ini menyebabkan SIP mudah diimplementasikan. Mobility, seorang pengguna dapat menerima message call yang ditujukan kepadanya meskipun berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Proxy server akan meneruskan call ke lokasi pengguna. Pada saat ini, device yang digunakan dapat berupa PC, baik di rumah maupun di kantor, wireless phone, IP phone, ataupun telepon biasa. Layanan dapat dibuat dengan call processing like JBL dan Common Gateway Interface. Tahapan implementasi. Biasanya ada 3 tahapan implementasi SIP sebagai berikut.
1. Menghubungkan SIP proxy ke existing PBX. 2. Memigrasi user dan minimal ke SIP proxy. Tahapan implementasi biasanya ada 3 tahapan implementasi SIP sebagai berikut: menghubungkan SIP proxy ke existing PBX, migrasi user terminal ke SIP proxy, migrasi koneksi ke PSTN dari existing PBX ke SIP. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.